Halo semuanya, selamat datang di channel Buat Animasi. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat teks animasi simple tanpa menggunakan plugin. Oke ya, seperti yang sudah kalian lihat, saya telah memberikan ada 5 sampel teks animasi yang bisa dibuat hanya dengan menggunakan tools-tools yang ada di Adobe After Effects ya. Jadi untuk tutorial kali ini saya tidak akan menggunakan plugin dulu teman-teman. Supaya apa? Supaya teman-teman tahu nih cara buat teks animasi secara manual ya tanpa menggunakan plugin. Oke, langsung saja kita mulai ke videonya. Oke, silahkan buka Adobe After Effects kalian ya. Jika sudah dibuka, silahkan buat new composition, kemudian isikan nama composition kalian di sini apa. Kalau sudah, atur untuk ukuran resolusinya. Di sini saya menggunakan 1920 x 1080 dengan frame rate 30 per second. Dengan durasi 5 detik, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita langsung aja menambahkan teksnya dengan cara Ctrl plus T. Kemudian kita ketik di sini teks yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan teks belajar animasi. Kemudian kita ratakan ke tengah dulu ya. Di bagian align, kemudian anchor point kita ditaruh di tengah. Oke, jika sudah, di sini kalian bisa buka nih ya toggle yang tanda panah ini. Kemudian di sebelah sini ada teks namanya animate ya, kalian buka juga. Setelah itu kita bisa tambahkan position. Kemudian kita add ya di sini property, tambahkan opacity. Oke. Nah, di bagian sini kita bisa mulai dari position ya teman-teman ya. Kita ubah dulu ke minus 100. Kemudian kita pergi ke detik 1, kita rubah menjadi 100. Ini ya. Nah, setelah itu kita bisa buka advance. Ini kita buka, kita rubah di shape-nya menjadi ramp up. Oke, jika sudah, jangan lupa kita easy dulu ya teman-teman ya. Caranya F9, kemudian kita play. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Gampang ya. Hanya dengan beberapa tools aja kita sudah bisa membuat teks animasi tanpa menggunakan plugin. Oke, setelah ini selesai, jangan lupa jika kalian ingin membuat gerakannya lebih dinamis ya, atau animasinya lebih dinamis, kalian bisa pergi ke graph editor. Kalau kalian belum ada tampilan seperti ini, kalian bisa aktifkan dulu teman-teman di edit sprite graph yang ini. Kemudian kita seleksi semuanya, lalu kita geser ke sebelah kiri, dan hasilnya seperti ini. Lebih smooth ya. Kita bisa eksperimen nih di sini, misalnya sebelah kanan kita geserkan ke kanan, kemudian hasilnya kan seperti ini. Jadi dia dari lambat kemudian cepat. Gimana kalau kita geser semuanya? Bisa aja teman-teman. Hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti itu ya. Gampang ya. Yang terakhir jangan lupa agar animasinya terlihat lebih realistis, kita aktifkan untuk motion blur-nya teman-teman ya. Di icon sini namanya motion blur, kita aktifkan. Jadi dia agak ngeblur gitu nih. Ya kan animasinya tuh. Gitu. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke teks animasi yang kedua. Caranya masih sama, kita buat new composition dulu. Jika sudah dibuat, kita tambahkan teks di sini. Belajar animasi. Seperti biasa, kita ratakan ke tengah, anchor point di sebelah. Nah, oke ya, kita caranya masih sama teman-teman. Buka di panah ini, kemudian di sebelah kanan ya ada animate, kita tambahkan tracking, kemudian add property, position, yang terakhir kita tambahkan opacity. Oke ya, caranya masih sama. Kita buka di range selector ini. Untuk di bagian startnya kita buat keyframe ya teman-teman ya. Kemudian kita pergi ke detik 1, kita nyalakan
keyframe-nya sampai 100%. Kemudian di bagian advance, kemudian untuk positionnya saya mau turunkan 110. Oke, jangan lupa kita easy ease F9, kemudian kita play ya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, cuma agar gerakannya lebih dinamis, saya mau tambahkan motion blur ya di sebelah sini. Motion blur, kemudian untuk speed graph-nya saya mainkan ke kiri. Hasilnya nah lebih smooth ya. Jadi dia cepat terus ngelambat. Oke, berikutnya animasi teks yang ketiga ya. Masih sama. Buat new composition baru, kemudian kasih judul, atur durasi dan ukuran resolusinya. Jika sudah, kalian bisa tambahkan teks di sini. Ya, kemudian kita ratakan ke tengah seperti biasa dan nyalakan di bagian layer untuk teks animasinya. Kita tambahkan animate blur di sini. Kemudian kita tambahkan juga properti opacity. Oke ya, kita pakai dua tools nih teman-teman, ada opacity dan blur. Kalau kita blurnya tambahin ya, dia akan nggak kelihatan tuh kan, semakin besar nilainya dia semakin nggak kelihatan. Di sini saya mau kasih angka 150. Oke ya, kita kembalikan ke detik 0. Di sini saya stop di 2 detik. Kemudian untuk opacity masih sama, kita buat 0%. Kita buka di range selector. Nah, untuk kali ini kita main di offset teman-teman. Offsetnya ini minus 100. Oke. Kemudian di detik ke-1 kita buat 100. Di tab advance kita buat dia ramp up. Nah, yang terakhir kita easy ease dan hasilnya seperti ini. Keren banget ya. Dia jadi ngeblur langsung muncul teman-teman. Oke, jangan lupa kalian aktifkan untuk motion blurnya supaya lebih smooth lagi gerakannya. Nah, cakep banget ya. Animasi teks ketiga. Oke, kita lanjutkan ke teks animasi yang keempat. Jangan lupa bikin composition, kemudian kita bikin teks ya. Di sini saya sudah bikin layer teks. Ini masih belum ada animasinya. Kemudian kalian bisa buka segitiga ini, kita pilih animate, kemudian ke tracking, kita buka range selectornya. Kita tambahkan properti opacity dulu ya. Opacity udah, kita rubah ke 0. Di bagian start kita nyalakan keyframe-nya, kemudian nyalakan di detik 1, ubah jadi 100. Kemudian kita kembalikan ke detik 0 ya. Di bagian advance, di sini saya ubah di isi height-nya 65, kemudian di easy low-nya 65. Dan yang terakhir tracking amount kita ubah jadi minus 110. Oke, jangan lupa kita easy ease F9 dan hasilnya seperti ini. Masih belum smooth ya teman-teman ya. Jangan lupa kalian nyalakan untuk motion blur-nya. Kemudian kita seleksi di keyframe, pergi ke graph editor ya, kita geser ke sebelah kiri dan hasilnya seperti ini. Lebih smooth dari yang sebelumnya. Oke ya, gitu ya. Sekarang kita ke animasi yang kelima. Untuk animasi yang kelima kita mau main pakai 3D ya teman-teman ya. Belajar animasi, kita ketengahkan dulu untuk align dan anchor point movernya. Setelah itu seperti biasa kita tambahkan animate. Di sini kita enable dulu nih per karakter 3D-nya ya. Kita enable, kemudian kita tambahkan position. Kemudian kita buka range selectornya jadi
seperti ini ya. Di sini untuk advance kita ubah dulu ke ramp up. Kita kembalikan ke titik 0. Nah, di sini kita nyalakan di offset ya teman-teman ya. Kita ubah ke -100. Kemudian di detik 1 kita ubah ke 100. Oke, jangan lupa easy ease F9, kemudian nyalakan motion blurnya. Kita atur dulu untuk speed grabnya, dan hasilnya seperti ini. Keren ya. Nah, ini kan kalian karena terlalu cepat ya, kalian bisa atur-atur lagi teman-teman. Kalau misalnya kalian kurang suka nih dengan gerakan yang cepat terus ngelambat, kalian bisa ubah dari cepet dulu nih. Dari ngelambat dulu baru cepet. Tapi kalau seperti ini kayaknya nggak cocok ya. Jadi kayaknya lebih cocok yang cepet terus ngelambat gini. Dia lebih cocoknya yang gini sih. Nah, gampang ya. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa kalian like, share, dan komen jika kalian mau request tutorial apa lagi nih terkait video animasi ya atau After Effects. Oke, thank you.